Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Teman-teman semuanya, untuk kali ini yang akan saya uraikan adalah terkait dengan beberapa tanda dari kalimat fi'il. Jadi kalau sebelumnya kita sudah membahas beberapa tanda dari kalimat isim, sekarang kita akan mengarah pada tanda kalimat fi'il, sehingga nanti kita bisa membedakan antara jenis kata tersebut dari sisi teksnya, apakah ia termasuk dari kalimat isim maupun kalimat fi'il. Dan sebelumnya kita juga sudah memahami bahwasanya yang membedakan antara kalimat isim dengan kalimat fi'il dari sisi makna, dari sisi arti adalah terkait dengan masalah waktu. Sehingga dari sini bisa juga kita pahami bahwasanya kalimat fi'il secara definitif adalah suatu kata yang menunjukkan sebuah arti. Arti di sini maksudnya adalah ada kaitannya dengan sebuah aktivitas, di mana aktivitas tersebut pasti disertai dengan masa tertentu, baik itu sifatnya masa lampau, masa sekarang, masa yang akan datang, atau yang sifatnya rutinitas, dan ada juga yang disebut dengan masa yang sifat di dalamnya adalah bentuk perintah. Nah, terkait dengan beberapa tanda yang ada pada kalimat fi'il itu sendiri, teman-teman nanti bisa melihat beberapa contoh atau beberapa kriteria yang ada di dalamnya. Dan secara umum nanti untuk kalimat fi'il itu bisa kita lihat dari beberapa sisi. Yang pertama terkait dengan tanda itu sendiri, kemudian yang kedua adalah masalah waktu, yang ketiga terkait dengan adad hurufi, jumlah huruf, kemudian yang keempat terkait dengan al-auzan atau pola dari kalimat fi'il. Untuk tanda kalimat fi'il itu sendiri kita bisa melihat pada layar monitor. Di situ ada 4 bagian yang umum dan seringkali kita dapati dalam beberapa buku. Di antaranya adalah qad, sin, saufa yang ada pada bagian awal sebuah kata, kemudian ta'ut ta'nits as-sakinah yang ada pada bagian akhir sebuah kata. Sebagai contoh misalnya pada kata qad aflaha al-mu'minuna, di mana kata aflaha diawali dengan qad. Kemudian yang kedua sin, sayafrahu al-mujtahidu inda al-imtihani, di mana kata yafrah dimulai dengan huruful sin, sehingga itu menjadi bagian dari tanda kalimat fi'il. Kemudian contoh yang ketiga adalah fazat maryamu bil jaizah, di mana pada kata fazat diakhiri dengan ta'nis as-sakinah. Sementara contoh terakhir adalah saufa tanhadu al-ummah idza aqbalat 'alal ilmi, di mana pada kata tanhadu diawali dengan huruf atau dengan kata saufa. Jadi semua kata yang diawali dengan qad, sin, saufa atau diakhiri dengan ta'ut ta'nits as-sakinah itu sudah menjadi salah satu di antara jenis kalimat fi'il. Namun di sisi lain yang perlu juga kita perhatikan adalah semua tanda kalimat fi'il sebagaimana yang disebutkan tadi itu tidak senantiasa melekat pada kata tersebut. Sebagai contoh misalnya pada kata aflaha al-mu'minuna, di mana kata aflaha walaupun dengan tanpa disertai qad tetap posisinya sebagai kalimat fi'il. Begitu pula dengan yafrah al-mujtahid inda al-imtihani, walaupun kata yafrah di sini tidak diawali dengan huruful sin, juga termasuk bagian dari kalimat fi'il. Nah, untuk mengetahui tanda yang pasti dan membedakan antara jenis kalimat isim maupun kalimat fi'il, tetap mengacu pada satu pola yang pertama, yaitu alwin jerapah. Dimana kalau alwin jerapah itu ada pada kalimat isim, sementara pada saat tidak ada alwin jerapah maka pastikan itu sudah masuk kategori kalimat fi'il.
walaupun tidak disertai dengan qad, sin, sofa atau diakhiri dengan ta'ut ta'nits as-sakinah. Itu tanda yang paling sederhana untuk membedakan antara jenis kalimat isim maupun kalimat fi'il. Dan insyaallah selanjutnya nanti kita akan bahas terkait dengan waktu yang berkaitan dengan kalimat fi'il itu sendiri. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.